Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini ya kita akan melihat nih Wulan Permata diundang di Pagi-Pagi Ambyar. Tentunya nanti Wulan Permata gitu ya bercerita terkait dengan ayahnya gitu ya, ayah tercintanya yang baru pulang ke rahmatullah. Ya ini sangat haru banget ya. Tentunya nanti kita akan mendengarkan ceritanya yang lengkap gitu ya terkait dengan ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Ya, nggak usah lama-lama langsung kita ke videonya. Ada di sini. Almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan Wulan beserta keluarga diberikan ketabahan serta kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini hanya rindu. Kan sudah hadir di Pagi-Pagi Ambyar Wulan Permata. Wulan, selamat pagi. Kami dari Pagi-Pagi Ambyar mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Wulan sekeluarga diberikan ketabahan, kekuatan, keikhlasan, dan kami doakan insya Allah almarhum husnul khotimah. Amin. 8 hari pertama tanpa papa. Papa atau bapak manggilnya? Bapak. 8 hari pertama tanpa bapak. Apa yang paling dirasakan? Rasanya kayak ngejalanin hari-hari tuh kayak nggak ada semangat ya. Wulan deket sama bapaknya. Karena bapak yang bawa-bawa Wulan dari panggung, pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi, nyanyi sama bapak berdua. Naik motor kemana-mana sampai putus rantai di jalan, kehujanan sama bapak. Itu Wulan pernah cerita di sini ya. Tapi alhamdulillahnya udah melihat Wulan sukses ya. Amin. Setidaknya kan ada juga dari teman-teman yang orang tuanya belum sempat melihat anaknya sukses gitu. Sama dan juga Via, orang tuanya belum sempat melihat mereka menggunakan gaun yang begitu luar biasa. Iya. Wulan, bapak sakit apa? Bapak stroke. Oh, sakit stroke. Nggak ada yang lain komplikasi yang lain? Nggak ada Mami, karena dari pas Wulan masih kompetisi pun pada saat itu pulang dari studio bapak langsung jatuh stroke karena udah 4 kali jatuh stroke-nya, bisa sembuh lagi terus stroke lagi, dan ini yang keempat. Sudah berapa tahun bapak? Yang keempat ini 5 tahun. Tahun kelima ya. Saat bapak menghembuskan nafas terakhir, Wulan di mana? Wulan lagi di rumah di Depok, jadi nggak di Serang. Dapat kabar dari siapa? Dari telepon, ya udah beres diyasinin bapak. Jadi pas pulang ke Serang, Wulan udah nggak bisa lihat muka bapak. Karena sudah dimakamkan. Sudah dikafani. Iya. Waktu itu Wulan ada di mana? Lagi di rumah Wulan di Depok. Oh, di Depok. Nggak lagi di Serang karena baru Jadi beres bapak kerja tinggalnya juga di kemarin. Serang. Wulan terakhir ketemu sama bapak kamu? Saya ketemu tanggal 1 Mei. Oh, hanya berapa hari sebelumnya? Iya. Sempat ngobrol apa sama bapak? Bapak kebetulan baru beres manggung, jadi Wulan pulang ke Cikande. Bapak cuma pengen ngelihat Wulan nyanyi. Dia selalu kalau Wulan habis tampil selalu pengen lihat hasil videonya, selalu. Terus karena Bapak udah nggak bisa bicara dan nggak bisa makan juga selama 3 bulan, nggak masuk nasi. Jadi cuma ngasih gesture aja. Iya, terus sama narik tangan Wulan untuk pegang di perut Bapak. Kenapa kok disuruh pegangin perut? Nggak tahu, suruh usap-usap perut Bapak. Oh. Tidak mudah untuk bercerita mengenai duka, apalagi kehilangan, tapi ini adalah cara terbaik mengingatkan bahwa tidak ada yang abadi. Sobat Ambyar, kita akan melihat proses pemakaman almarhum ayah Anda dari Wulan. Dari Wulan ya. Namanya hidup tuh kalau kata orang bijak tidak boleh disesali, tapi kita kan manusia ya, terkadang ada perasaan yang mengganjal dalam hati. Iya. Seandainya bisa kembali ke masa lalu dan melakukan 1 atau 2 hal yang ingin Wulan lakukan sama bapak tuh apa?
mungkin ingin lebih lama lagi bareng-bareng sama bapak, karena pas bapak sakit kan Ulan yang harus kerja, ninggalin bapak, jadi kurang ada waktu untuk bapak. Kurang ada waktu untuk bapak. Jadi kalau waktu diulang lagi kamu pengennya nemenin bapak. Dan ternyata pas Ulan terakhir kesini, Ulan bilang kita nggak ada yang tahu, siapa tahu tahun baru depan Ulan nggak bisa sama bapak lagi. Dan karena emang udah firasat anak kali ya Mami. Dan Iya, kamu waktu itu pernah ngomong itu waktu kamu jadi bintang tamu di sini. Dan karena udah tahu kondisi bapak, jadi Ulan makanya memilih sama keluarga Ulan. Jadi kamu nggak ngambil job tahun baru karena hanya untuk memilih bersama keluarga. Ya, ada yang percaya dengan kata firasat, barangkali itulah mungkin yang namanya firasat, tapi ini yang terbesit dalam Wulan sebelum kehilangan ayahanda tercinta. Kita memang mau ke Bali, Mami. Jadi kan ada fans couple, Mami meminta Ulan sama fans couple ini ke Bali untuk tahun baru gitu. Ya, lalu Terus Ulan bingung, sedangkan orang tua Ulan ini meminta untuk Ulan tahun baru sama keluarga. Dan pada saat itu kan bapak tuh sampai sekarang bapak dalam kondisi sakit. Ya, Ulan meminta maaf tidak bisa berangkat ke sana, tapi bakal menerima konsekuensinya karena Ulan memilih untuk keluarga Ulan. Karena Ulan nggak tahu tahun depan nanti Ulan bisa tahun baruan lagi sama keluarga nggak ya? Sah ya? Apa yang barusan kamu sampaikan, itu sudah kamu sampaikan beberapa waktu yang lalu di sini. Masih ingat ya? Iya. Momen tahun baru apa yang paling menyenangkan yang selalu kamu ingat sama bapak? Bapak tuh nggak pernah minta apa-apa sama anaknya, cuman pengen lihat anaknya senyum, bahagia. Terus paling kalau ketemu bapak suka pengen ngeliatin video-video nyanyi aja, tapi ngeliat anaknya ada di depannya gitu. Dia tuh seneng lihat kamu nyanyi ya? Iya, karena Ulan bisa nyanyi pun karena berkat bapak. Bapak dulu kan pemain suling dangdut kan, sering kemana-mana sama bapak. Tahun baru kemarin ngapain aja sama bapak? Tahun baru kemarin Ulan ajak bapak ke pantai karena bapak pengen makan ikan pantai itu dibakar. Ketika kita tahun baruan sama bapak, walaupun bapak nggak bisa berdiri, kan bapak digendong sama kakak Ulan. itu momen terakhir ya. Iya. Tapi udah happy ya Wulan. Udah happy ya. Tadi kan ada statement Wulan, kita nggak tahu tahun depan Seperti apa? apa yang sesuai Wulan sampaikan kan. Iya. Kamu mengorbankan untuk nggak dapat rezeki, Iya, tapi apa? kamu lebih mengutamakan keluarga. Iya. Luar biasa. Rezeki bisa dicari tapi tidak dengan momen. Iya. Wulan, momen ketika kamu dibonceng sama bapak waktu kamu masih kecil nyanyi, rantai sepeda motor putus sampai kehujanan, habisnya nyanyi itu ya. Iya. Dalam momen seperti itu bapak bilang apa? Masih ingat nggak? Bapak selalu bilang, maaf ya, katanya nggak bisa ngasih yang terbaik buat anak bapak. Insya Allah nanti Enek jadi orang sukses, bisa jadi penyanyi dangdut yang sukses, nanti beli mobil ya. Sekarang Wulan ada di sini. Itu yang diinginkan bapak. Iya, pada saat Ulan bisa punya mobil, Ulan bilang ke bapak, sekarang Ulan punya mobil tapi bapak nggak bisa. Nggak bisa bawa mobil, bapak janjinya mau nyetirin Ulan kemana-mana, antar Ulan kemana-mana. Ulan pas punya apa yang bapak impiin, malah bapak sakit. Tapi kami yakin bapak menutup mata dengan begitu bangga melihat keberhasilan Wulan. Amin ya Rabb. Wulan, pada akhirnya ketika seseorang meninggal dunia yang bisa menemani hanyalah amal baik dan juga doa baik. Seandainya Wulan bersedia berikan satu persembahan untuk bapak, apa yang sudah diajarkan bapak waktu demi waktu menemani Wulan bernyanyi, satu lagu untuk bapak yang ingin Wulan persembahkan, apa lagu judulnya? Doaku. Silakan. Sobat Ambiar, ini dia Wulan Permata, seorang penyanyi yang besar karena didikan ayahandanya, menyanyi dari satu tempat ke tempat lainnya di antara sang ayahanda tercinta. Persembahan dari Wulan untuk almarhum bapak. Doaku.
kita doakan teman-teman ya, semoga almarhum ayah tercinta dari Wulan Permata, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh almarhum tercinta dari Wulan Permata. Ya, semoga ya semua amal ibadah dari almarhum ayah tercinta dari Wulan Permata semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, teman-teman. Itu ya cerita dari Wulan Permata terkait dengan ya ayahnya gitu ya, yang baru berpulang ke rahmatullah, teman-teman. Ya intinya kita semua akan mati, teman-teman ya. Nggak ada yang nggak mati, intinya semuanya kita akan mati. Di dunia ini nggak ada yang abadi. Semua punya ruh akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua punya nyawa, semua punya jantung. Ya, nanti itu akan mati. Sebagaimana dalam Al-Qur'an mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang mempunyai nyawa, setiap yang mempunyai ruh ya pasti akan mati, teman-teman. Nah, jadi kita persiapkan diri kita sebelum kita mati. Ya, perbanyak ibadah gitu ya. Perbanyak sedekah. Ya, jangan sering zolim, jangan sering melakukan maksiat. Kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerjakan yang tersebut, insyaallah ya kita selamat dunia dan akhirat. Ya, kita doakan sekali lagi ya, semoga almarhum ayahnya Wulan Permata semoga diterima semua amal ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan dikabulkan segala hajat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, itulah Wulan Permata ya yang baru saja kehilangan ayah tercintanya. Sedih melihat Wulan Permata ya, ternyata ya derita yang dimiliki oleh almarhum tercinta dari Wulan Permata yaitu stroke, teman-teman ya. Wah, ini bahaya sekali nih kalau stroke ini. Kalau stroke ya wah itu bahaya sekali lah, teman-teman. Ya intinya mudah-mudahan kita nggak mempunyai penyakit seperti itu. Intinya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, itulah Wulan Permata ya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang fanpage-nya Wulan Permata, subscribe channel ini. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.